Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 3 Shift A akan memaparkan video mengenai titrasi bromometri dan bromatometri. Udah siap? Selamat menonton! Bromatometri digunakan terutama untuk menetapkan senyawa-senyawa organik aromatis dengan membentuk tribom substitusi. Metode ini juga dapat digunakan untuk menetapkan senyawa arsen dan stibdium dalam bentuk trivalen walaupun tercampur dengan stannum valensi 4. Penentuan kadar fenol dengan prinsip bromobromatometri berdasarkan pada reaksi redoks. Metode ini menggunakan bromin sebagai oksidator. Brom akan direduksi oleh zat organik dan terbentuk senyawa hasil substitusi yang tidak larut dalam air. Apa itu bromatometri? Bromatometri merupakan salah satu metode trimetrik. Pada metode ini digunakan bromin sebagai oksidator. Brom akan direduksi oleh zat-zat organik dan terbentuk senyawa hasil substitusi yang tidak larut dalam air. Brom juga dapat digunakan untuk menetapkan kadar senyawa-senyawa organik yang mampu bereaksi secara adisi atau substitusi dengan brom. Bromin yang tinggi dan mudah menguap, karena itu penetapan harus dilakukan pada suhu terendah serta laba yang dipakai harus tertutup. Bromometri merupakan penentuan kadar senyawa berdasarkan reaksi reduksi oksidasi di mana proses titrasi, reaksi antara reduktor dan bromin berjalan lambat, sehingga dilakukan titrasi secara tidak langsung dengan menggunakan suatu bromin berlebih. Metode ini merupakan metode yang umum untuk senyawa fenol dan dapat digunakan untuk asam hidroksibenzoat. Bromometri merupakan metode penentuan kadar suatu senyawa yang berdasarkan reaksi oksidasi-reduksi di mana titik reaksi antara reduktor dan bromin berjalan lambat sehingga dilakukan titrasi berlebih. Sedangkan bromometri merupakan salah satu metode oksidometri dengan reaksi oksidasi dengan menggunakan ion bromon pada titrasi tersebut. Titrasi pada bromometri dan bromatometri berkaitan dengan titrasi redoks, yang mana pada titrasi tersebut berdasarkan pada perpindahan elektron antara titran dan analit. Jenis titrasi ini biasanya menggunakan potensiometri untuk mendeteksi titik akhir, meskipun penggunaan indikator yang dapat berubah warnanya dengan adanya suatu kelebihan titran. Yang kita perlukan dalam proses titrasi dapat kita lihat pada slide yang berikut ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proses titrasi, kita perlu mempersiapkan beberapa larutan, yakni yang pertama, larutan natrium tiosulfat sebagai larutan baku sekundernya, lalu larutan standar primer, yakni kalium bromat, lalu pembuatan larutan indikator amilum 0,5% apabila kita menggunakan titrasi bromometri, dan pembuatan larutan indikator metil merah apabila kita menggunakan titrasi bromatometri. Nah, selanjutnya kita masuk ke alur pengerjaan. Sebelum kita mentitrasi dan menentukan kadar dari sampel kita perlu membakukan larutan standar sekunder kita, yakni natrium tiosulfat. Dengan cara pertama kita pipet larutan kalium iodat 0,1 N sebanyak 10 ml, lalu kita tambahkan HCl4N, jadi di sini dalam keadaan asam, dan kita tambahkan juga dengan kalium iodida sebanyak 0,8 gram. Setelah itu kita titrasi dengan larutan natrium tiosulfat sampai warnanya itu kekuningan. Setelah itu kita tambahkan larutan indikator amilum 0,5% sebanyak 2 ml sampai larutan kita itu warna biru tetapnya hilang. Nah, setelah kita membakukan larutan standar sekunder, kita masuk ke dalam penetapan kadar dengan menggunakan titrasi bromometri. Sampel yang kita gunakan di sini yakni fenol. Jadi kita pipet sampel kita sebanyak 10 ml ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu kita tambahkan larutan kalium bromat 0,1 N sebanyak 20 ml dan kalium bromida sebanyak 1 gram. Jadi si kalium bromida ini merupakan reduktor kuat sehingga akan dioksidasi oleh si kalium bromat, akan menghasilkan bromin. Nah, tapi ini perlu kita tambahkan HCl pekat karena reaksi tersebut dapat terjadi apabila dalam keadaan asam. Jadi setelah kita tambahkan HCl, kita kocok selama 15 menit dan kita diamkan selama 10 menit. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan kalium iodida. Jadi nanti si bromin yang telah dihasilkan bakalan bereaksi dengan kalium iodida dan menghasilkan iodium. Setelah itu kita titrasi dengan menggunakan natrium tiosulfat 0,1 N. Nah, setelah itu kita tambahkan juga larutan amilum 0,5% sebelum titik akhir titrasi. Hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah saat kita melakukan titrasi kita perlu menutup Erlenmeyer dengan aluminium foil. Kenapa? Karena bromin yang kita hasilkan itu sangat amat tidak stabil, mudah teroksidasi dan juga mudah teruap. Jadi kita perlu menutupnya dengan aluminium foil. Titrasi akan mendapatkan volume larutan pada tabel di layar. Pertama kita harus melakukan beberapa larutan standar, yaitu dengan natrium tiosulfat. Yang pertama itu kita melakukan 3 kali titrasi sehingga volume didapatkan 11,3 mg. Nah, kemudian masukkan ke persamaan titrasi sehingga mendapatkan konsentrasi dari natrium tiosulfat yaitu 0,08 M. Dan selanjutnya untuk penetapan kadar fenol yaitu dengan volume rata-rata yang didapatkan 14,9 mg. Kemudian kita cari nilai N-nya yaitu 0,05377 N.
Nah, kemudian kita mencari kadar yaitu dengan rumus normalitas dikalikan dengan massa molar dan dikalikan dengan volume rata-ratanya. Kemudian kita bagi dengan 1000. Nah, kemudian didapatkan 0,0753 gram. Nah, untuk selanjutnya persen kadar, pertama kita harus mencari massa dari fenol. Nah, massa dari fenol ini kita mengalihkan Bj dengan volume fenol sehingga didapatkan 10,7 gram. Nah, untuk persen kadarnya kalau kita bagikan dengan hasil massa fenolnya itu 10,7 gram, kemudian didapatkan hasil 0,703%. Nah, untuk mekanisme reaksinya, yang pertama itu pada natrium tiosulfat, yaitu dengan menggunakan HCl. Dan pada penetapan kadar itu terdapat pada layar. Nah, untuk bromometri ini menggunakan oksidator yaitu larutan bromida. Nah, untuk bromometri ini menggunakan kalium bromat. Perbedaannya yaitu pada bromometri ini menggunakan penentuan kadar berdasarkan reaksi redoks dengan menggunakan brom. Jadi titranya yakni sebagai larutan standar yaitu bromin. Nah, kemudian sedangkan pada bromometri penetapan kadar ini berdasarkan reaksi redoks. Nah, tetapi larutan standar yang digunakan yaitu kalium bromat atau KBRO3. Nah, kemudian untuk indikator yang digunakan pada bromometri ini amilum, dan indikator yang digunakan untuk bromatometri ini adalah metil jingga atau metil merah. Untuk bromometri ini menggunakan amilum karena dapat dilihat dari larutan sekunder yang menggunakan natrium sulfat. Nah, merupakan lanjutan dari BR2 terhadap HCl. Nah, setelah HCl kemudian ditambahkan dengan KI. Nah, antara reaksi KI dan BR2 ini nantinya akan menghasilkan iodium. Nah, iodium ini dapat menghasilkan warna biru sampai kejernihan. Nah, itu menandakan bahwa iodium yang direaksikan ini sudah habis bereaksi. Nah, untuk penetapan kadar fenol ini dapat dilakukan dengan bromometri ataupun bromatometri. Nah, untuk apabila secara langsung sampel dilakukan bereaksi dengan reaksinya, sehingga tidak langsung reaksinya akan bereaksi karena barang ini memiliki gugus aromatis cincin 6 dan terdapat gugus terkonjugasi.